Mari kita berdoa. Sekali lagi dengan segala ucapan syukur kami kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Di dalam anugerah pemeliharaan, penebusan, kasih setiamu, dan di dalam panggilan yang telah kau berikan kepada kami untuk menjadi pelayan-pelayanmu, telah kau undang kami datang ke hadiratmu. Kami boleh memuji, memuliakan namamu, bersyafaat di hadapanmu, dan saat ini kami merindukan menerima rahmat anugerahmu, firmanmu yang hidup, yang akan memelihara kehidupan kami, memimpin langkah kami untuk menjadi orang-orang yang memperkenankan hatimu, memuliakan namamu. Berkati kami, koreksi hidup kami, selidiki hati kami, pimpin jalan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran, dalam kasih, dalam kekudusan bagi kemuliaanmu. Beranugerah atas kami pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami hamba-hambamu. Kami minta belas kasih-Mu, persiapkan kami, persiapkan sikap hati pikiran kami untuk mau sungguh-sungguh mendengarkan, memikirkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami, kuduskan hamba-Mu dan kuduskan setiap kami. Jangan ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Tuhan berbelas kasihlah. Dengar seru doa kami gereja-Mu, bersabdalah atas kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 24. Kita melanjutkan seri eksposisi Kisah Para Rasul yang akan segera selesai. Di dalam 2 tahun Emery Sunter, di dalam perintisan gereja kita belajar tentang doktrin gereja melalui narasi kehidupan gereja mula-mula dari Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita melanjutkan pasal 24. Saya membaca 1 sampai 9, lalu kita membaca bergantian dari ayat 10 hingga ke 27. Nanti jemaat 10, lalu saya 11 dan bergantian hingga ke 27. Terlebih dahulu saya membaca dari ayat 1 sampai 9 Kisah Para Rasul pasal 24. Demikian firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak penghabisan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi dan di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya, dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Kita membaca bergantian dari jemaat 10. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan.
Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai suatu terhadap aku. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saya bacakan sekali lagi ayat 15 dan 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar akan mengalami kebangkitan. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Berbicara tentang pengharapan, semua orang memiliki pengharapan. Apa pengharapan orang benar dan apa yang menjadi pengharapan orang fasik? Ini yang kita mau renungkan sama-sama pada pagi hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, setiap orang, semua manusia yang hidup punya pengharapan. Pengharapan itu semacam sebagai sebuah ekspektasi. Ada orang-orang yang berharap karirnya boleh terus berkembang naik. Ada orang-orang yang berharap usahanya bisa berhasil. Ada orang-orang yang berharap anak-anaknya menjadi sukses. Macam-macam pengharapan manusia. Tetapi Alkitab mau mengajak kita untuk memikirkan, untuk mempertanyakan pertanyaan tentang pengharapan yang jauh lebih besar, dan justru ini menjadi pertanyaan tentang pengharapan yang paling besar dalam kehidupan kita. Yaitu pertanyaan tentang, saudara, apa harapan kita ketika kita berdiri di hadapan Allah? Oh, ini menjadi satu pertanyaan eksistensial yang paling besar dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan-hadapan dengan orang, apa harapan kita? Ketika kita berhadapan di dalam sebuah pengadilan, apa harapan kita? Ketika kita berhadapan dengan polisi waktu ditilang, apa harapan kita? Ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, apa harapan kita? Tetapi Alkitab mau mempertanyakan satu pertanyaan eksistensial yang paling besar. Apa harapanmu kalau hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Allah? Maka Kisah Para Rasul pasal 24 memperlihatkan ada 2 tokoh dengan posisi yang sangat kontras, yaitu antara Paulus dengan Felix. Di tengah-tengah banyaknya tokoh tadi ada juga imam besar dan pengacaranya Tertulus, tetapi itu menjadi perwakilan. Tapi 2 tokoh besar yang digambarkan oleh Lukas di sini berdiri, yaitu Paulus sebagai seorang yang terbelenggu secara fisik karena dia seorang tahanan, dan Felix sebagai seorang yang bebas, sebagai seorang penguasa, pengambil keputusan, sebagai seorang gubernur Romawi yang berkuasa di daerah itu. Maka secara lahiriah kita melihat mereka sama-sama berdiri dalam posisi yang berbeda. Seolah-olah secara fenomena, Felix lah orang yang bebas. Felix lah sebagai orang yang terlihat menang, sedangkan Paulus sebagai seorang yang terlihat kalah dan terbelenggu. Tetapi secara fenomena itu tidak berhenti. Mata kita diajak oleh Lukas sebagai penulis untuk kita melihat dengan kacamata kekekalan. Bukan sekedar melihat fenomena. Saudara, inilah yang Tuhan mau ajar kita melihat, cara melihat di dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita tentu segala sesuatu banyak fenomena. Tetapi di balik segala realita, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang
impulsif, orang-orang yang bergerak hanya berdasarkan fenomena, adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengerti bagaimana melihat hari depan. Tapi orang-orang yang mengerti cara melihat segala sesuatu di dalam multi perspektif adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi lebih daripada hal itu, Allah mau melalui firman Tuhan kita belajar melihat, bukan hanya melihat di balik fenomena, tapi melihat dari kacamata kekekalan. Oh, ini jauh lebih tinggi. Maka yang membedakan kita sebagai orang benar dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus, yang adalah orang fasik, itu bukan soal kondisinya, itu bukan soal situasi yang ada di depan kita, melainkan yang membedakan kita adalah cara kita berespon, cara kita bersikap. Orang-orang yang benar adalah orang yang menyadari bagaimana bersikap terhadap pengharapan akan kebangkitan Kristus dan penghakimannya. Saudara, kalimat ini terlalu besar dan perlu penerjemahan baru kita mengerti. Tapi sekali lagi pegang dulu kalimat ini. Orang-orang benar bukan bersikap berdasarkan fenomena yang ada di depannya saja. Tetapi segala realita yang ada itu menjadi cara dia bersikap, bagaimana dia berespon terhadap pengharapan akan kebangkitan dan akan penghakiman. Seluruh kehidupan kita tidak hanya di sini dan tidak hanya bereaksi untuk hal ini, tapi kita percaya di balik semua ini akan ada penghakiman Allah. Maka sikap keputusanku dalam segala tindakan yang terjadi dalam realita hidupku bertanggung jawab meresponi penghakiman Allah di depan, menyadari akan penghakiman dan kebangkitan yang akan disediakan Tuhan bagiku. Ini yang namanya respon orang benar. Sekarang kita melihat terlebih dahulu, sebelum kita menggali pengertian itu dengan benar tentang pengharapan itu, kita terlebih dahulu melihat konteks dari Kisah Para Rasul pasal 24 ini. Kisah Para Rasul 24 ini dalam story panjang dari pasal 21 sampai pasal 26. Mulai dari pasal 21 Paulus ditangkap. Lalu pengadilan orang Yahudi terlebih dahulu di Bait Allah. Setelah itu masuklah dari pasal 24 ini, mulailah Paulus mengalami perjalanan penahanan panjang selama 2 tahun. Itu kan tadi ya, mulai dari Felix yang menangkap, lalu diadili, tapi orang ini nanti kita akan lihat karakternya, ditahan 2 tahun, setelah dia digantikan nanti Festus melanjutkan, lalu mengadili Paulus pasal 25, nanti sampai pasal ke-26 pindah ke Agripa yang adalah raja orang Yahudi pada saat itu yang akan mengadili Paulus. Jadi sengaja Lukas menampilkan 3 nama besar yang mengadili Paulus. Saudara, mungkin kita akan tanya, ngapain ya di dalam narasi panjang kisah jemaat mula-mula, kisah perjalanan gereja, kenapa harus sampai 3 pasal harus dihabiskan memunculkan nama-nama orang tidak penting? Ini mirip kayak doa, mirip dengan pengakuan iman rasuli. Nama orang berdosa yang mendapatkan penghakiman Tuhan harus kita sebut dalam pengakuan iman kita. Siapa itu? Pontius Pilatus. Ada nama itu dalam pengakuan iman kita. Nah sama, di dalam catatan ini Lukas menghadirkan 3 nama yang seolah-olah tidak penting, tidak signifikan, tapi harus habiskan 3 pasal. Felix 24, Festus 25, Agripa 26. Ini bukan kebetulan, ini bukan kreativitas Lukas, tetapi ini namanya di dalam cara penulisan strategi naratif. Lebih dalam lagi sebenarnya ya tentu kita mengerti dan percaya ini cara Roh Kudus memimpin Lukas di dalam penulisan Kisah Para Rasul yang memiliki motif di dalamnya. Jadi ada motif, ada tujuan dari Lukas harus menghabiskan 3 pasal mencatat 3 nama ini. Yaitu untuk apa? Nah ini sekarang kita belajar sedikit di dalam konteks supaya kita ngerti baca apa ini sih nama-nama kayak gini tidak penting. Tapi kita melihat ada motif di situ. Jadi ada 3 hal setidaknya yang menjadi tujuan Lukas menulis panjang pengadilan Paulus di dalam 3 pasal ini dengan 3 nama ini. Yang mau ditunjukkan adalah apa? Nah ini bagi saya kalau pakai bahasa Om ini keren banget. Jadi kerinduan saya untuk kita belajar sama-sama bukan hanya di dalam sebuah penghayatan spiritual tapi ada edukasinya yang kita pelajari dari Alkitab. 3 hal yang kita lihat dari tujuan Lukas menulis panjang nama-nama orang-orang politik ini. Pertama, melalui pembacaan ini sekarang kita diajak untuk belajar melihat bahwa ternyata kekristenan itu tidak bersalah secara politik. Saudara, ini poin penting. Kekristenan adalah
pembawa tema tentang kerajaan Allah. Of course, sebagai satu kerajaan Allah harus berhadapan dengan kerajaan dunia. And yet secara paradoks, meskipun kita pembawa kerajaan Allah, kita membawa kerajaan Allah bukan di dalam semangat politik yang harus berhadapan-hadapan dengan politik dunia yang bersalah terhadap pemerintahan negara-negara. Dari sejak 2000 tahun lalu, dari pernyataan Paulus sudah membuktikan kekristenan tidak bersalah secara politik. Saudara, apa poinnya buat kita? Justru ini doa kita. Bagaimana kita melihat realita dunia terus memaksakan bagaimana Injil berhadapan-hadapan dengan politik dunia. Di sekitar kita persekusi akan penginjilan. Di dalam negara-negara tertentu memberikan perundang-undangan. Saudara selidiki di seluruh dunia, hanya satu undang-undang yang selalu ditekankan di dalam beberapa negara. Tidak boleh suku tertentu diinjili. Di Malaysia itu ada. Di China itu ada dan segala macamnya. Bahkan berapa banyak misionari dan pendeta yang sekarang ditangkap di China oleh karena urusan penginjilan dianggap sebagai urusan pemberontakan atau masalah secara politik. Dianggap menentang pemerintahan. Nah ini realitasnya. Maka di dalam setiap pengadilan, pejabat Romawi tidak menemukan kesalahan hukum di dalam diri Paulus. Ini realitanya. Lukas sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dunia Romawi konteksnya pada saat itu, bahwa kekristenan bukan gerakan revolusioner yang sedang menggulingkan pemerintahan yang mengancam stabilitas negara. Gak ada itu, gak ada urusan itu. Justru dalam hal ini Injil bukan pemberontakan politik. Injil adalah berita pembebasan yang dimana tidak akan mengganggu stabilitas politik. Maka seperti Yesus dalam realitas ini, Lukas juga menunjukkan kepada kita bagaimana dulu Yesus dihadapkan kepada gubernur sebelumnya, Pontius Pilatus. Sekarang Paulus sebagai murid Kristus mengikuti jejak gurunya atau mengikuti bagaimana bayang-bayang penderitaan dari Kristus yang harus dialami. Demikian Paulus sekarang harus mengalami wali negeri atau gubernur, yaitu Felix. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan Paulus Lukas menuliskan tentang realitas politik ini? Maka di sini kita menyadari kuasa Injil adalah bergerak sampai kepada pusat kepenguasaan. Injil bukan hanya berita remeh-temeh, Injil bukan hanya sekedar berita pasar, tapi Injil adalah berita yang menggoncang atau bergerak sampai kepada pusat kepenguasaan. Ini sebagai penggenapan janji Allah kepada Israel. Dalam perjanjian lama bukankah dikatakan Injil kerajaan Allah tentang Sang Mesias harus dinyatakan untuk berkuasa atas seluruh alam semesta. Nah ini yang seringkali disalah mengerti oleh bangsa-bangsa bahwa akan terjadi kudeta, penggulingan penguasaan. Tetapi mereka tidak mengerti ini maksud dari penggenapan janji bagaimana shalom, damai sejahtera Allah akan memerintah di seluruh dunia. Jadi Injil yang lahir di Yerusalem kini berdiri di hadapan penguasa dunia. Dalam konteks itu penguasa dunia terbesar adalah kerajaan Roma. Maka ini menjadi kegenapan dari apa yang dikatakan Yesus juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ingatkan ya, bahwa pasal 1 ayat 8, bahwa Injil akan diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang mulai tergenapi. Mulai dari tahapan itu, pengadilan dari Yudaisme, lalu kepada gubernur Felix, Festus, Agripa, nanti lanjut di dalam pasal 27-28 sampai Paulus harus ke Roma sampai kepada Kaisar. Maka di sini kita boleh melihat Injil yang bergerak itu tidak bisa dibendung. Sangka mereka Injil akan dihentikan lewat pemenjaraan. Justru mereka tidak melihat bagaimana Allah bekerja melalui cara mereka menahan Injil. Justru dengan cara itu Tuhan bekerja, Injil sampai ke pusat bumi dalam konteks pada saat itu. Nah di sini kita boleh melihat siapa yang bisa menahan pekerjaan Allah. Somehow sekali lagi dalam pengertian tadi, secara fenomena terlalu banyak hambatan yang akan kita alami. Tetapi di balik semua itu, ketika kita sadar dan tetap konsisten untuk mengikut jalan Tuhan, saudara, jalanmu yang sedang terbendung oleh dunia adalah jalan Allah yang sedang mengerjakan kerajaannya lewat engkau dan saya. Terpujilah Tuhan. Maka di satu pihak penuh akan tangisan dan kekhawatiran, tapi teguhlah hatimu untuk konsisten dalam kebenaran. Karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan. So it's not about
being sukses dalam pengertian segala pekerjaan kita berhasil, maka di situ nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi segala integritas kemuliaan Allah kita jalankan di tengah-tengah segala hambatan, di situ kehendak Allah sedang digenapi. Amin. Maka mari berjalan dengan cara hidup yang demikian. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan di dalam poin ini? Mengapa 3 nama ini? Bahwa di sini kita boleh melihat cara hidup kita adalah kehidupan yang berdiri di dalam 2 pengadilan. Di satu sisi kita berjalan, di dalam realitas kita akan menghadapi pengadilan dunia, tapi di sisi lain kita ingat bahwa kita sedang berjalan di dalam persiapan terhadap pengadilan Allah. Maka 3 penguasa dunia sedang mengadili Paulus di dalam narasi ini. Tetapi ironinya, di sini kita melihat ironi yang sangat-sangat tragis sebenarnya. Dunia merasa sedang mengadili Paulus, padahal mereka tidak pernah sadar merekalah yang sedang diperhadapkan pada pengadilan Allah. Saudara, somehow ini yang jadi kekuatan, bukan karena akhirnya terjawab seluruh masalah kita, tapi sementara dunia sedang mengadili dan menghakimi kita, ingatlah ketika kita tetap berdiri dengan standpoint, di situ kita sadar dunia sedang berhadapan dengan pengadilan Allah. Maka seharusnya ini yang membalikkan perspektif kita. Ini yang membuat kita mengerti dan melihat hidup kita bukan dengan kacamata dunia yang melelahkan. Tapi kita melihat bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita yang meneguhkan langkah kita. Bersyukurlah. Saya tahu ini satu hal yang sulit untuk kita ngerti. Tapi ketika kita menyadari cara hidup yang seperti ini, maka kita tidak akan menjadi limbung. Kita tidak akan menjadi goyah. Karena kita tahu dalam seluruh langkah kita, sekalipun sepertinya tertutup, tertahan dan berat, tapi di situ keadilan Allah sedang dinyatakan. Maka kita melihat sekarang tokoh di dalam ayat 24 ini, Felix. Siapa dia? Dia gubernur Romawi. Dulu Pontius Pilatus, sekarang ada namanya Felix. Jadi kurang lebih dia memerintah dari tahun 52 sampai tahun 60 Masehi. Baru nanti setelah itu dia digantikan oleh Festus. Di dalam catatan Kisah Para Rasul dan bahkan catatan sejarah dari Judaisme juga tercatat bahwa orang ini adalah orang yang dikenal sangat keras. Tetapi di tengah kerasnya ini manusia oportunis. Di mana ada peluang untung dia akan cari di situ. Makanya dalam kondisi itu dia menghalalkan segala cara, dia orang yang korup. Dia tahu dalam pengadilan itu dia dengar, aku sendiri bawa uang untuk orang di Yerusalem. Begitu dia dengar itu, dia tahan pengadilan. Bukan karena mau memperjuangkan Paulus, dengar uang. Maka dia berhadap-hadapan langsung secara pribadi dengan Paulus dan sengaja dicatat. Berharap supaya Paulus kasih uang. Lihat realitas manusia di dalam korupnya. Maka ia menunda keputusan demi kepentingan politiknya. Ia berharap suap di baliknya dan ingin menyenangkan orang Yahudi. Dia mau sekali catur semua aman. Kalau dia putuskan bebas, orang Yahudi ngamuk, terjadi huru-hara, maka kaisar akan lihat ini tidak bisa jadi gubernur. Tapi kalau langsung dihukum, sayang nih, peluangnya bagaimana? Nggak ada bukti bahwa Paulus bersalah. Dia warga negara Romawi. Bahaya nih kalau saya langsung hukum. Saya yang akan kena nanti dari kaisar Romawi karena menghukum orang Romawi. Tetapi win-win solution. Tahan saja di dalam dengan tahanan ringan. Orang di sana melihat dia tidak dibebaskan, jadi tidak menjadi sekte yang mengganggu, tetapi juga dapat peluang uang. Nah, ini strategi manusia berdosa, begitu ya. Maka Lukas mencatat detail ini untuk menunjukkan, sekali lagi di sini konfirmasi bagi kita. Kenapa catatan sejarah seperti ini penting? Supaya kita melihat bahwa Injil itu berdiri dalam sejarah yang nyata. Fakta catatan ini bisa dibuktikan dalam catatan Romawi, siapa yang menjadi gubernur wali negeri di tempat itu, apa yang terjadi dan segala macam. Catatan Romawi itu lengkap. Maka ketika dibawa compare dengan Injil, bahwa ini bukan dongeng saudara, ini berita yang hidup, itu maksudnya. Jadi Injil bukan mitos rohani. Nah sekarang kita kembali kepada pembacaan kita dalam maksudnya. Jadi apa yang dimaksud oleh teks ini? Apa yang kita mau belajar dari kisah ini secara ekspositori? Kita mau melihat 3 hal yang kita mau pelajari pada pagi hari ini tentang apa yang disingkapkan di dalam Kisah Rasul 24. Mari sama-sama belajar melihat. 3 hal yang kita pelajari dari Kisah Rasul 24. Pertama, bagaimana kita boleh belajar melihat melalui kisah ini dan mempelajari dan berpegang kepada cara hidup yang benar yang harus kita hidupi bersama.
bahwa orang benar akan terus mengalami tuduhan dari dunia. Mari kita memperhatikan dari ayat 1 sampai 9, tuduhan terhadap orang benar. Mewakili imam besar Ananias dan mewakili seluruh keyahudian, mereka memilih seorang pengacara bernama Tertulus. Maka Tertulus menyampaikan 3 tuduhan terhadap Paulus. Dan tuduhannya menarik sekali. Mulai dari dia tahu apa yang bisa menggerakkan hati si hakimnya. Jadi dalam hal ini hakimnya Felix, begitu kan ya, sebagai penentu keputusan. Jadi dia bukan sedang membawa case-nya, tapi dia sedang secara psikologis mempengaruhi pemikiran dari hakimnya. Apa yang diajukannya? Bahwa Paulus pengacau politik. Paulus pemimpin sekte Nazaret, means mengacaukan Yerusalem. Dan yang ketiga, Paulus telah menajiskan bait Allah. Di dalam hukum Yahudi, orang yang seperti itu harus dihukum mati. Jadi dia sudah giring. Paulus urusan politik, Paulus pemimpin sekte pengacau, dan Paulus menajiskan bait Allah. Dengan tuduhan ini, tidak ada hukuman lain. Hanya satu, mati. Itu langsung giringan dari tuntutan yang dilakukan oleh Tertulus. Retoriknya bukan hanya di situ. Yang menarik adalah retoriknya. Kalau kita tadi baca, penuh dengan sanjungan kepada Felix. Total tuntutan kepada Paulus dan pujian kepada Felix, lebih gede pujiannya. Bagaimana Felix begini begitu, keamanan bangsa ini oleh karenamu bla bla bla, terlalu hebat, sangat manipulatif. Demi, yaitu tadi, menyenangkan hati Felix, tapi secara psikologis mempengaruhi pikiran Felix untuk mendakwa Paulus. Orang pinter ini, orang jenius ini. Tapi mari kita lihat saudara sekalian, apa poinnya Lukas mencatat detail seperti ini? Bukankah ini realita yang kita hadapi juga di tengah bangsa kita, di tengah realitas zaman ini sekarang? Maka ini bukan barang baru. Ternyata dari 2000 tahun yang lalu kita melihat bagaimana dunia seringkali memutarbalikkan fakta ketika merasa terancam oleh kebenaran. Semua berita diputar balik. Di dalam kisahnya Yesus, saksi-saksi palsu. Di dalam pemberitaan pengadilan Paulus, pemutarbalikan fakta. Di dalam realita sampai sekarang, ketika orang-orang benar harus berdiri, berapa banyak orang memutarbalikkan fakta supaya kebenaran itu dikubur dalam-dalam. Berapa banyak kita mendengar orang benar, tidak hanya dalam pengertian orang benar di dalam iman Kristen, tetapi orang-orang yang menjalankan integritas, justru adalah orang-orang yang harus mengalami kesusahan. Orang benar yang menolak memalsukan laporan keuangan, yang ingin memilih untuk hidup jujur. Tapi apa yang terjadi? Biasanya orang-orang seperti inilah yang dituduh tidak loyal kepada komunitas dan merusak tim, merusak suasana. Karena sendiri mengganggu. Padahal itu tanda kebenaran itu bersinar di tengah dunia. Kenapa? Kenapa saudara sekalian? Kenapa dunia, kalau kalimat kita, kenapa dunia begitu tega harus menghancurkan orang benar? Harus dimatikan. Karena kebenaran itu dianggap mengancam. Ini masalahnya. Pengadilan dari semenjak zaman Yesus dan sekarang terjadi adalah tempat di mana keadilan sedang dipermainkan. Karena kebenaran bukan lagi menjadi dasarnya, kebenaran bukan lagi menjadi tujuan yang diperjuangkan, tapi kebenaran telah dianggap sebagai ancaman. Kedua, apa yang kita pelajari di dalam hal ini? Melalui kisah ini kita melihat, tadi pasal ayat 1-9 bicara tentang tuduhan terhadap orang benar. Maka sekarang kita melihat bagaimana yang kedua bicara tentang reaksi orang benar terhadap tuduhan dunia. Yang apa yang menjadi pusatnya, ini menjadi pelajaran buat kita. Saudara, ketika kita mengalami tekanan, tuduhan dari dunia, apa yang harus kita lakukan? Maka sebagai orang benar yang menjadi kesimpulan yang Lukas mau sampaikan kepada kita untuk kita berkeputusan dengan benar. Reaksi kita di tengah-tengah tuntutan dunia, yaitu kita justru diundang untuk berpusat pada kebangkitan. Kok gak nyambung? Saya dituduh dunia. Dunia sedang menyatakan pengadilan terhadap kita. Dunia sedang memfitnah atau memutarbalikkan fakta atas kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Saudara, sekali lagi, di awal tadi saya katakan, setiap kita tidak sekedar bereaksi terhadap fenomena. Kita bukan orang-orang impulsif yang hanya agresif terhadap segala fenomena.
Tetapi Tuhan mengundang kita, sebelum kita bereaksi terhadap segala sesuatu, mari kita belajar untuk melihat bahwa seluruh sikap hati kita berpusat kepada kebangkitan. Ini yang dilakukan oleh Paulus menjadi pembelajaran buat kita dari ayat 10 sampai 21. Kuncinya tadi di dalam ayat 15. Apa yang dikatakan Paulus di situ? Ketika sudah muncul pengadilan, sekarang dia diberi kesempatan untuk membela diri. Kalimat Paulus dalam ayat 15 itu, aku menaruh pengharapan kepada Allah, bahwa akan ada kebangkitan orang benar dan orang tidak benar. Gak nyambung Paulus, gak nyambung. Kenapa gak langsung bilang, oke, selidiki Felix, kau tahu aku baru datang ke sini. Mana aku mengacau, aku gak pernah berantem. Langsung selesai kan? Kenapa seluruh penjelasan berikutnya itu dibangun atas tesis ini? Bahwa aku menaruh pengharapan kepada Allah akan ada kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang tidak benar. Apa maksudnya? Maka di sini Paulus berdiri di dalam kondisi dua jenis manusia. Orang Yahudi, orang Yunani. Maka melalui jawaban ini menjadi suatu hal yang mengunci kedua-duanya. Pertama dalam hal ini, Paulus berdiri di dalam kesinambungan Israel terhadap perjanjian lama. Paulus tidak mengatakan ia meninggalkan iman nenek moyangnya. Ia justru menyembah Allah yang sama. Kau lihat, aku ke bait Allah, aku menyembah Allah. Dan percaya dan berpegang kepada Taurat dan para nabi. Bahkan kau lihat aku mentahirkan diri karena kau sangka aku berdosa membawa orang non-Yahudi datang. Aku mentahirkan diri. Semua kulakukan menurut tradisi nenek moyang kita. Apa yang salah? Mereka tidak bisa bantah. Maka dalam hal ini maksud Paulus adalah Injil itu bukan inovasi baru. Nah ini yang mau saya bawa kepadamu hai orang Yahudi. Injil bukan inovasi baru. Injil bukan sekte yang kucuk tiba-tiba datang. Justru ini adalah penggenapan dari janji Allah dalam perjanjian lama. Matamu yang tidak mau terbuka untuk melihat penggenapan dari apa yang Tuhan sudah nyatakan. Karena mereka tidak bisa menerima konsep Mesias yang ditawarkan oleh Paulus, yang sebenarnya dari Yesus. Bagi mereka Mesias harus dalam kerajaan seperti Daud mengalahkan kerajaan Roma. Tapi bagi Paulus di dalam pengertian dari Injil yang dinyatakan oleh Yesus, bahwa Mesias yang sejati adalah Mesias yang bangkit mengalahkan kuasa kematian. Justru dalam hal ini kuasa kebangkitan adalah pusat dari pengharapan Injil. Dan kini pengharapan itu telah digenapi di dalam Kristus yang bangkit. Maka apa yang menjadi fokus kehidupan Paulus? Jemaat sekalian, Paulus menekankan tentang teologi kebangkitan menjadi dasar dari hidupnya. Kebangkitan dalam Alkitab bukan sekedar kelanjutan hidup dari jiwa kita. Sekarang mati, lalu bangkit. Apanya? Cuman jiwa bangkit selesai. Tidak. Melainkan karena kebangkitan Kristus, maka pengharapan kita adalah kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Penghakimanmu boleh kau terapkan, tapi ingat penghakiman Allah di dalam kuasa kebangkitan. Maka dalam hal ini Paulus mau menekankan teologi kebangkitan justru adalah berita pemulihan penciptaan. Di dalam penghakiman Kristus kelak, kita semua akan dihakimi. Melalui kesadaran ini kita akan mengalami kebangkitan. Di situ kita akan mengalami pembaharuan. Paulus mau tarik itu. Jadi akan ada dua kebangkitan. Paulus menekankan kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang yang tidak benar. Apa maksudnya? Artinya Paulus menekankan kepada pendengar saat itu, semua manusia. Sekarang kita belajar. Saudara, berita tentang kebangkitan itu akan dialami semua orang. Siapapun, baik yang telah mati ataupun nanti kita yang masih hidup di dalam kedatangan Kristus, semua akan mengalami kebangkitan. Jadi orang berdosa sekalipun akan mengalami kebangkitan. Dan ketika itu terjadi, maka semua manusia akan berhadapan dengan penghakiman Allah. Lalu apa yang membedakan kita sebagai orang percaya nanti di depan penghakiman Allah? Oh, ada yang bilang, kita kan sudah percaya Yesus, jadi kita nggak akan dihakimi lagi. Salah saudara, semua orang akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Setiap kita, orang berdosa, akan menghadapi pengadilan Allah.
Perbedaannya, Paulus telah memberikan ini dalam kitab Roma. Karena waktu kita diselamatkan, nah ini namanya teologi reform. Kenapa sih bicara keselamatan itu harus didetail-detailkan? Pokoknya kan sudah percaya Yesus selamat. Selamat dari apa dan cara bagaimana? Membuat kita ngerti kebenaran. Maka waktu kita beroleh keselamatan di dalam Kristus, ada namanya justification, ada namanya sanctification. Maka di hadapan pengadilan murka Allah kelak, ketika kita semua telah dibangkitkan, semua akan dihadili. Karena kita telah di dalam Kristus, maka seluruh pembenaran dalam hidup kita telah digenapi di dalam Kristus. Maka di hadapan pengadilan Allah, kita telah diperhitungkan jadi orang benar. Bukan karena kita tidak diadili, tapi pengadilan itu sah. Kita telah benar. Kita telah tidak lagi dianggap bersalah karena pembenaran yang dilakukan oleh Kristus. Jadi perbedaannya bukan pada kebangkitannya, karena semua orang akan mengalami kebangkitan, tapi perbedaannya pada status di dalam Kristus telah diselesaikan di dalam pengadilan Allah. Maka orang-orang di luar Kristus adalah orang-orang yang menerima penghukuman di dalam penghakiman Allah. Maka orang benar dibenarkan bukan karena moralitas kita hebat, tetapi karena iman kepada Kristus yang bangkit. Bagaimana orang fasik sebaliknya akan menerima penghakiman kekal Allah karena tidak ada yang menjadi justifikasi dari kehidupan mereka yang telah berdosa. Sebab segala kebaikan kita tetap sebagai kain kotor di hadapan Allah. Ini prinsip teologi reform yang kita mengerti, yang sebenarnya sangat clear dinyatakan oleh Paulus di dalam pembelaannya terhadap pengadilan yang dilakukan oleh Felix. Maka di dalam kebangkitan, ini yang menjadi dasar pengharapan kita. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua yang sangat indah, justru dalam kebangkitan itu menjadi dasar dari membentuk etika hidup. Di satu pihak, kebangkitan menjadi pengharapan akan datang. Tapi tidak berhenti di situ. Perhatikan kalimat ini, jemaat sekalian. Kebangkitan itu menjadi dasar hidup. Kebangkitan itu menjadi dasar perubahan etika hidup kita. Bagaimana caranya? Ayat 16, mari kita perhatikan. Sebab itu, saya bacakan sekali lagi ayat 15 ya. Apa yang menjadi dasar etika Paulus? Ayat 15, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, karena aku tahu akan ada kebangkitan, berarti aku tahu akan ada penghakiman Allah, maka, karena aku tahu akan ada penghakiman Allah, maka aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Gereja Tuhan, perhatikan seruan ini, bahwa sebab karena ada penghakiman dan akan ada kebangkitan, maka itu yang menjadi dasar integritas. Saya menjadi baik bukan karena saya takut kehilangan keselamatan saya. Saya menjadi baik bukan karena mencari pengakuan dari manusia. Saya menjadi baik bukan supaya saya mendapatkan keselamatan. Tapi saya tahu di dalam penebusan Kristus akan ada penghakiman Allah. Di dalam penebusan Kristus ada yang namanya penyucian Allah. Tadi justification, sekarang sanctification. Maka dengan dasar itulah aku hidup. Bukan karena dilihat orang, bukan karena reward dan punishment, tapi karena anugerah yang bekerja dalam hidupku. Ini yang menjadi dasar integritasku. Tak kalah waktu aku berdiri untuk menyatakan integritas, susah, dunia menekan, maka paling gampang ya kompromi langsung. No, aku tetap berkata, aku memilih untuk hidup dengan hati nurani yang bersih. Why? Karena aku tidak melihat tekanan dari mereka. Aku tidak terus melihat dari apa yang dikompromikan oleh dunia. Tapi aku belajar untuk terus melihat akan ada penghakiman Allah. Maka aku tidak akan sembarangan. Saudara, ini bukan ancaman, tapi ini cara orang dijaga. Seperti kanak-kanak, somehow anak-anak itu tahu anugerah, papa mamanya terlalu sayang sama dia. Maka somehow sayang itu membuat dia somehow ada saat take it for granted, seperti kita lah. Tapi ketika dia tahu, bukan karena orang tuanya ancam ku bunuh kamu, enggak. Tapi kalau kamu tetap begini, papa harus pukul, maka dia akan nangis. Anak saya sambil main piano, nangis, main piano teng-tong, tahu papa akan pukul, aduh latihan gak enak. Tapi dia tetap lakukan, bukan karena dia tahu kalau gak aku lakukan ini aku digantung hidup-hidup, gak ada itu. Dia tahu murka, tapi dia tahu kasih,
Nah ini yang terjadi dalam nuansa anak-anak. Tidak menjadi dendam dalam hatinya, tapi ada ketakutan juga dalam hatinya, tapi bukan menjadi teror dalam hatinya. Sama saudara, nuansa ini yang Tuhan mau kita sadar. Di dalam anugerah yang begitu limpah, tidak menjadikan kita take it for granted. Di dalam anugerah yang begitu limpah, tetap kesadaran akan penghakiman Allah yang kudus itu akan tiba. Membuat kita menjadi sadar, menjadi dasar integritas hidup kita. Itu sebab di dalam iman Kristen, perhatikan kalimat ini. Iman yang sejati selalu melahirkan etika yang benar. Kalimat ini saya ulang. Iman yang sejati selalu melahirkan etika yang benar. Maka ketika setiap orang mengaku beriman, tapi tidak punya hati yang mau terus diubahkan. Setiap orang yang mengatakan beriman, lalu diekspresikan dengan pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan, penghasilan, keberhasilan, tetapi tidak mengalami perubahan etika dalam hidupnya. Itu bukan iman. Sebab perubahan kita justru itu tanda Allah bekerja. Justru perubahan kita dikatakan diselamatkan menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus dikuduskan menjadi semakin segambar dengan Kristus. Ini iman. Maka saudara-saudara, bagaimana engkau mengukur imanmu? Bukan dari tolok ukur berapa kesetiaan, loyalitas, keberhasilanmu dalam segala hal yang kau kerjakan. Tapi diukur dari bagaimana hatimu setia untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Iman yang sejati ditandai dari melahirkan etika yang benar. Bagian ketiga dalam pembahasan kita. Yang tadi yang pertama kita melihat tuduhan kepada orang benar. Yang kedua reaksi orang benar, pengharapan orang benar. Bukan kepada pasti mulus, pasti beres. Tapi pengharapannya kepada kebangkitan dan penghakiman Allah. Lalu bagaimana dengan orang fasik diwakili oleh Felix dalam hal ini? Reaksi orang fasik terhadap pengharapan kebangkitan, terhadap berita Injil justru menjadi takut tetapi tetap menunda. Ini bukan hanya Felix, inilah realitas dunia. Lukas sengaja mencatat ini dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar pengalaman Felix, tapi perhatikan sampai sekarang. Zaman ini dunia berdosa tetap bereaksi terhadap Injil dalam hal apa? Takut dan menunda. Mana orang takut? Saudara jangan pikir pemerintahan bangsa-bangsa itu menganiaya orang Kristen karena mereka merasa besar. No, karena takut. Ada kebaktian, digerebek. Kenapa? Takut. Ada tanda salib, takut. Semua dasarnya ketakutan. Maafkan saya, tidak sedang menghina orang, tetapi untuk menggambarkan. Menurut saudara, anjing gonggong itu karena apa? Takut saudara. Anjing yang dilatih justru adalah anjing yang diam. Saudara kalau lewat rumah orang, anjing itu diam, jangan coba-coba masuk. Ditelan saudara, ditelan. Tetapi kalau kita lihat orang, kita mau masuk ke rumah orang, udah ini anjing lagi ketakutan aja. Jangan bereaksi, sudah tenang saja. Karena dia hanya cuma takut. Nah sama realitas dunia sebenarnya di dalam hal yang sama. Ketika Injil diberitakan, kebenaran itu menggelisahkan. Kebenaran itu menelanjangi, orang takut. Nah ini responnya. Maka Felix mendengar dari Paulus setelah dia menghadapi pengadilan itu, lalu dia bertemu dengan Paulus secara pribadi dengan keluarganya. Maka di situ dikatakan tadi, Paulus menyatakan kepada Felix tentang kebenaran. Lihat apa yang terjadi, bukan tentang teologi salib giringan Paulus kepada seorang politikus ini, tapi bicara tentang kebenaran. Mirip seperti Yesus ketemu sama Pilatus. Apa itu kebenaran? Lihat, dia bicara tentang filosofi. Tak hanya di situ, tentang penguasaan diri. Dan yang ketiga, Paulus bicara tentang penghakiman. Sebagai hakim kamu tahu bagaimana memutuskan. Tapi ingatlah, engkau juga akan mengalami penghakiman yang akan datang. Maka apa responnya? Dia jadi takut. Bagaimana selama ini aku penguasaan diri? Apaan? Bukan penguasaan diri, oportunis. Di mana peluang ambil. Lalu tentang kebenaran, di mana aku menjadi penerima suap dan terus melakukan hal-hal yang menyenangkan diriku. Dan aku menghakimi, aku lupa penghakiman yang akan datang. Maka dalam hal ini dia takut. Tetapi setelah takut bukannya bereaksi benar. Apa yang dikatakannya? Pergilah dahulu, lain kali aku panggil kamu lagi ya, nanti aku akan dengar. Apa maksudnya? Saya kutip dari John Stott, seorang teolog reform dari Inggris yang begitu besar mengatakan, saudara, dari narasi ini kita boleh belajar, inilah bahaya penundaan Injil. Dan ini terjadi dalam fakta realitas manusia. Diwakili oleh Felix,
Dia tidak menolak dengan kasar. Tapi orang seperti ini lebih berbahaya. Paulus dulu menolak Injil dengan kasar, tapi di situ Tuhan mengubahkan dia. Tapi orang-orang yang seperti baik setengah-setengah hati, tidak menolak dengan kasar, dia cuma menunda kok. Tapi orang-orang yang seperti ini yang celaka. Karena di balik penundaannya, justru itu bentuk penolakan yang halus yang membuat dia menjadi degil dalam hatinya. Dan bahkan di dalam catatan ini, dan dalam catatan-catatan sejarah yang lain, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Felix mengalami pertobatan. Dia binasa, saudara, dia binasa. Maka apa yang kita lihat dari dua respon ini? Penutup dalam khotbah hari ini. Apa yang kita lihat dari dua respon ini? Maka Lukas menghadirkan realitas yang kontras antara dua orang. Realita yang sangat kontras begitu besar. Siapa sebenarnya orang yang bebas? Saudara perhatikan, pertanyaan ini penting. Siapa sebenarnya di tengah-tengah dunia ini orang yang bebas? Paulus secara fenomena terikat secara fisik, tetapi hati nuraninya bersih dan punya pengharapan akan kekekalan. Sementara Felix yang secara fenomena bebas dan bebas secara kuasa politik dengan keberadaan yang bisa memutuskan segala sesuatu di dalam dirinya dan suka-sukanya. Tapi realitanya di balik itu apa yang terjadi? Dia memiliki hati yang penuh kegelisahan dan takut akan penghakiman. Saudara jangan pikir dengan segala kenikmatan yang dilakukan oleh dunia mereka bebas. Tidak, saudara sekalian. Secara lahiriah Felix lebih bebas, lebih berkuasa. Tetapi secara rohani kita tahu Pauluslah yang memiliki kebebasan. Apa yang mau diajar dari sini? Ini mengajarkan kita semua untuk melihat hidup, sekali lagi, dengan perspektif kekekalan. Apa maksudnya? Orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kebebasan. Saya punya pengalaman, satu kali saya datang ke cabang. Waktu di cabang itu, saya nggak sebut namanya ya, karena dari airportnya untuk ke cabang itu jauh, kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Dijemput hanya oleh supirnya. Supirnya ini dulu non-Kristen, akhirnya menjadi Kristen hanya gara-gara jemaat kita ini. Dia lihat kehidupan jemaat kita ini. Singkat ceritanya, dia sudah lama jadi supir. Dahulu dia tinggal di Jakarta. Dia supir dari beberapa anggota dewan. Dia lebih banyak bonusnya daripada gajinya. Karena tiba-tiba nanti pergi kemana? Dikasih duit. Hitung-hitung tiap bulan duit yang diterimanya itu lebih gede daripada gajinya. Maka hidupnya itu sejahtera, keluarganya senang di kampung, ketika dia di Jakarta banyak uang. Tapi long story short, bertahun-tahun dia kerja seperti itu, hatinya gelisah, dia tinggalkan. Kenapa? Saya sadar Pak, orang punya uang hidupnya ndak pernah sejahtera. Loh kenapa? Saya supirnya Pak, setiap hari. Anggota-anggota dewan itu saya tahu bagaimana mereka telepon, bagaimana mereka duduk sama koleganya. Meeting yang paling sukses itu di mobil Pak. Karena mereka takut di luar. Jadi setiap kali semua pembicaraan mereka, rahasia-rahasia mereka itu saya dengar. Bagaimana ketakutan mereka sembunyi dari istri cari pelacur. Bagaimana ketakutan mereka ditangkap KPK. Bagaimana bicara tentang uang ini itu. Semuanya semua tentang ketakutan. Seperti glamor, beli ini, beli itu. Sebentar saja mereka tertawa. Main golf yuk ini. Tapi setelah itu, aduh gimana ya, aduh bagaimana ya. Aduh saya takut Pak. Bagaimana saya terima terus uang haram seperti ini. Saya tinggalkan. Lantas kenapa Bapak jadi Kristen? Setelah itu saya pulang ke kampung. Ya sudah cari tempat lagi untuk saya kerja. Saya ketemu sama bos yang sekarang punya pabrik. Saya ikut. Lewat dia saya tahu. Setiap hari duduk yang dilakukannya berdoa dulu. Dari doa pikirin bagaimana anak-anaknya, bagaimana menjangkau karyawan dan segala macam. Saya lihat orang ini punya apa, kok bisa jadi kayak gini. Lalu nanti telepon, ada masalah di pabrik, ada masalah tentang ini, ada masalah tentang itu. Tapi hatinya tenang sekali jawab. Dan tidak sedikit saya dengar dia bilang, kita doakan dulu ya biar Tuhan pimpin kita keputusan apa. Dari situ saya tahu orang ini punya pengharapan. Baru saya tahu, makin lihat, selalu setiap kali dia selalu bilang, ada Yesus, ada Yesus. Saya mau. Saudara, somehow si yang jemaat kita ini bilang, saya malu Pak, saya enggak kabarkan Injil. Tapi saya bilang, terpujilah Tuhan,
melalui kesaksianmu engkau sudah mengabarkan Injil. Poinnya apa? Sekali lagi saudara sekalian, siapa yang bebas? Di dalam segala pencapaian-pencapaian yang kau lakukan, tapi engkau terus mengkompromikan diri dengan dosa, berapa hidupmu dihantui dengan segala ketakutan. Tetapi Paulus yang seperti terbelenggu menikmati kebebasan di dalam Tuhan. Maka bayangkan, gambarannya seperti ini. Ada dua orang yang menunggu vonis hakim. Yang satu tahu tidak bersalah dan sudah terbukti dia tidak bersalah. Yang satu tahu dia bersalah dan terbukti akan mendapatkan penghukuman. Maka di dalam ruangan yang sama, situasi yang sama, dan akan muncul pembacaan putusan pengadilan. Bagaimana sikap dua orang ini? Pasti total berbeda. Yang sadar dirinya dalam kebenaran, maka dia akan tenang. Yang tahu dia bersalah, dia akan penuh ketakutan. Hukuman apa yang akan diberikan kepadanya? Demikian pula kita sekarang diajar dengan prinsip yang sama. Kita semua sedang menunggu hari penghakiman Allah. Menunggu penghakiman itu Paulus tanya, bagaimana engkau berdiri? Felix sadar dan dia takut, mati aku. Tapi dia tidak berani kehilangan semua kenikmatan ini. Maka dia setengah-setengah hati dan akhirnya dia mati dalam cara hidup yang demikian. Tapi kita sebagai orang benar, tahu memang susah, penuh air mata dan berat. Tapi kita tahu akhir dari semua ini penghakiman Allah membawa kita kepada kemuliaan. Maka pertanyaannya, apakah engkau hari ini hidup menunggu penghakiman Allah dengan hati yang penuh damai sejahtera atau penuh dengan ketakutan dan kegelisahan, tetapi tetap menunda. Mana cara hidupmu? Maka mari kita bercermin dari kisah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul ini. Dari kisah dengan cara ini kita membaca hidup kita sekarang. Kita hidup di dalam konteks perkotaan yang menghadapi tekanan yang begitu kompleks. Memang masalah, tidak di-excuse. Lah jangan pikir. No, Alkitab ngerti pergumulan kita. Maka tekanan karir dan kompetisi, tekanan finansial dan gaya hidup di tengah realitas kota Jakarta, tekanan reputasi dan pencitraan yang harus kita berikan, tekanan untuk berhasil menuntut standar dunia tentang keberhasilan. Maka di tengah-tengah kota Jakarta ini, ukuran keberhasilan sering kali diukur dari bagaimana jabatanmu, bagaimana pengaruhmu, berapa besar asetmu, berapa jaringan relasi yang kau miliki, sehingga di situ engkau bisa mengakses banyak hal. Seperti Felix, gambaran orang yang berhasil menurut dunia. Ia punya jabatan, punya kuasa, punya akses dan koneksi politik. Apalagi yang kurang? Gak ada. Harta sudah, jabatan kehormatan sudah, power sudah, akses sudah, koneksi politik sudah. Namun ketika dia mendengar tentang penghakiman akhir, dia takut. Apa fungsi semuanya ini? Nothing di hadapan Allah. Artinya, keberhasilan dunia tidak menjamin ketenangan nuranimu. Jangan jadikan itu persandaranmu. Tetapi ketika Tuhan memberikanmu keberhasilan demi keberhasilan, itu cara Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalammu dan lewat engkau menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Itu tujuannya. Kembali, maka dari Kisah Para Rasul 24 ini, apa yang kita mau renungkan bagi diri kita? Paling tidak 5 hal yang mau saya sampaikan secara penutup. Saudara, pertama, dalam dunia kerja, apa yang kita mau renungkan dari realitas 24 ini? Apakah engkau tetap menjaga integritasmu ketika tekanan dan tuntutan kompromi muncul? Apa yang menjadi sikap hatimu? Apakah kita berani berkata tidak kepada manipulasi, berkata tidak kepada markup, kepada suap atau ketidakjujuran? Berapa lama lagi engkau terus mengkompromikan diri dengan tawaran-tawaran seperti ini yang semakin menggelisahkan hatimu? Jika kita percaya akan kebangkitan, akan penghakiman Allah yang kudus, maka itu akan terlihat dalam cara kerja kita untuk tidak menjadi orang sembarangan bertindak. Kedua, dalam menggunakan uang dalam setiap harta yang Tuhan berikan kepadamu. Apakah kita hidup untuk mengejar kekayaan tanpa batas? Satu ketamakan yang terus mengejar tanpa kepuasan. Atau kita sadar bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang mana sikap hati kita? Maka kebangkitan mengingatkan bahwa hidup ini bukan terminal akhir. Ini perjalanan menuju terminal akhir. Maka kalau di perjalanan ini kita rasa puas dan tidak peduli kepada terminal akhir, sama saja segala kenikmatan ini berujung kepada penghakiman murka Allah atas kita. Ketiga, di dalam ritme hidup, di dalam dinamika kesibukan tuntutan di daerah kota ini,
Kehidupan kota membuat kita tergesa-gesa. Ibadah menjadi seperti sebuah rutinitas kewajiban belaka. Dan hati kita menjadi semakin tumpul hari ke hari. Oh saudara, ini menjadi tangisan di dalam kita sebagai orang Kristen. Tak kala kita bilang percaya akan kebangkitan dan penghakiman. Tetapi dalam tuntutan realitas dunia yang terus mengejar untuk mempercepat kita cepat tergesa-gesa. Sehingga kita melihat ibadah bukan lagi menjadi tempat rest untuk berdiam. Tapi hanya rutinitas. Lalu kita harus buru-buru lagi tergesa-gesa. Hati kita jadi tumpul. Maka dicatat, seperti Felix. Saudara, dia bukan orang yang sekali tolak sudah selesai. Sengaja dicatat bagian akhir, dia sering memanggil Paulus. Jadi setelah pertemuan itu masih panggil kok. Means dia tertarik saudara, tertarik secara intelektual. Karena dia masih gelisah, dia masih mau dengar. Dia tertarik karena Paulus tidak bicara dari satu angle saja. Tapi dia bicara filsafat tentang kebenaran, tentang penguasaan diri dan segala macamnya. Dia tertarik, tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh mau bertobat. Apa maksudnya? Melalui Felix kita berkaca sekarang untuk hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak jemaat di perkotaan, orang-orang di dalam gereja tertarik kepada diskusi rohani, tertarik kepada seminar-seminar yang mengundang pemuasan kuriositas. Tetapi di antara ketertarikan itu, berapa banyak yang mau sungguh-sungguh menyerahkan diri? Berapa banyak orang yang mendengar kebenaran untuk menyelidiki hatinya, untuk mengkoreksi hidupnya, atau hanya pemuasan kuriositasnya? Apa tanda firman itu? Kita benar-benar membuka diri untuk diselidiki. Berarti ada kerelaan untuk terus mau dikoreksi, kerelaan untuk terus mau belajar, kerelaan untuk terus mau dibentuk, bukan hanya sekedar pemuasan kuriositas. Keempat, apa yang menjadi pengharapan hidup orang benar? Sekali lagi kita simpulkan dalam hal ini. Pengharapan orang benar bukan karena di tengah segala badai itu Tuhan akan kasih jalan yang mulus. Tapi pengharapan orang benar, sekalipun tidak kelihatan jalan, aku tahu ada kebangkitan oleh karena kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi standpointku. Ini yang menjaga hati nuraniku bersih, kata Paulus. Maka mengapa Paulus begitu yakin akan kebangkitan? Karena pengharapan kebangkitan orang benar dan orang tidak benar berdiri di dalam satu standpoint yang berbeda. Pengharapan orang benar berdiri dalam kebangkitan Kristus. Pengharapan orang-orang tidak benar yang akan bangkit berdiri dalam pengharapan ruang kosong karena tidak punya pegangan. Maka Paulus berdiri di ruang sidang karena ia percaya kepada Kristus yang bangkit. Tanpa kebangkitan Kristus itu tidak ada jaminan kebenaran. Tidak ada kepastian penghakiman yang adil. Tidak ada pengharapan yang kekal. Maka tidak ada kekuatan berhadapan dengan dunia. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus, bukti bahwa pengorbanannya itu telah diterima oleh Bapa, jaminan bahwa maut telah dikalahkan, dasar bahwa penghakiman akhir akan dinyatakan dengan keadilan Allah. Jadi ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan, dia bukan berbicara tentang filsafat atau teori, konsep. Dia berbicara tentang Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah hidup, yang menjadi pengharapan bagi kita. Di tengah-tengah segala penderitaan dan kematian yang kita terima, ada kebangkitan dan hidup. Kelima, terakhir, maka apa yang menjadi cara hidup orang benar? Hidup dengan kesadaran akan penghakiman. Pengharapannya berita kebangkitan. Cara hidupnya kesadaran, tapi kuasa kebangkitan akan memulihkanku dengan kemuliaan Allah. Tetapi di tengah-tengah itu, bagaimana cara hidupku untuk aku bisa berjalan terus dalam kebenaran? Aku terus mengingat akan penghakiman. Ini poinnya. Maka cara hidup orang benar, hidup dengan kesadaran akan penghakiman. Maka dengan cara itu, kita tidak akan sembarangan hidup. Jika Kristus benar-benar bangkit, maka hidup kita sekarang tidak lagi netral. Tidak ada yang netral. Semua keputusan kita itu berarti ada satu tanggung jawab di dalamnya. Maka semua pilihan kita itu bernilai kekal karena akan diperhadapkan di penghakiman Allah. Itu sebab Paulus berkata kalimat yang begitu agung yang sudah dikatakan sebelumnya, sekarang diulang lagi. Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Is our calling. Apa panggilanmu? Kerjakan ini dan itu. No. Hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Maka kebangkitan menghasilkan keseriusan rohani, keseriusan sikap hidup, perubahan etika hidup. Karena sadar hidup kita ini sekarang bukan di hadapan orang saja, tapi di hadapan penghakiman Allah. Karena itu saudara sekalian,
Jangan tunda setiap panggilan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan tunda setiap pengkoreksian yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan tunda setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan tunda. Seperti Felix. Jangan tunda undangan Kristus untuk engkau diubahkan, untuk engkau ditebus, untuk engkau dipimpin dan dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Maka apa keputusanmu? Maka Kisah Para Rasul 24 bukan tentang siapa yang menang di pengadilan dunia ini. Bukan. Kisah Para Rasul 24 mengundang kita untuk melihat ini tentang siapa yang siap berdiri di hadapan pengadilan Allah. Siapkah engkau? Siapkah engkau? Maka Paulus siap. Paulus siap karena ia percaya kepada Kristus yang bangkit. Sedangkan Felix tidak siap. And yet dia tetap menunda di dalam kedegilan dan kebodohan oleh dosa. Kiranya Tuhan yang mendapati setiap kita bukan sebagai orang-orang yang berhasil melawan tuntutan dunia. Bukan menjadi orang-orang yang sepertinya hebat, benar di hadapan dunia. Tetapi sebaliknya, sebagai orang-orang yang benar di hadapan Kristus untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Maka kita siap untuk terus berjalan dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, berbelas kasihlah atas kami. Kami yang orang-orang yang lemah. Kami orang-orang yang kerap kali menjadi takut seperti dunia takut. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang kerap kali mengkompromikan diri kami dengan dosa. Dalam integritas kerja kami, dalam integritas cara hidup kami, dalam integritas kami menggunakan uang kami, dalam integritas kami dalam melakukan waktu kami. Terlalu banyak yang kami kompromikan, yang mendukakan hati Tuhan, yang bahkan hampir-hampir mempermalukan nama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau kami sekali lagi sadar, penebusan telah membenarkan kami. Penebusan telah mengundang kami kepada pengudusan yang terus diubahkan menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan kesadaran akan kebangkitan di hari penghakiman menjadi dasar cara hidup yang benar yang Tuhan pimpin untuk kami hidupi. Janganlah kiranya kami menjadi bodoh. Jangan biarkan kami menjadi orang yang terus dibelenggu oleh ketakutan demi ketakutan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menunda-nunda. Beri kami kerelaan untuk terus mau kau bentuk, mau kau kuduskan, mau kau perlengkapi, mau kau pimpin, dan mau kau pakai untuk kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Kami mohon pertolongan belas kasih-Mu. Demi kemuliaan Allah, ini kami Tuhan, dengar seru doa kami, pakailah kami, pimpinlah kami sampai seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sekali lagi kami berdoa. Amin.